eh, kita akan gali ya apa definisi Islam dan apa definisi iman, ya kan? Kan kita bermohon agar kita dijadikan diberi rezeki oleh Allah, yaitu rezeki husnul khotimah, yaitu rezeki di mana Allah memberikan kita kekuatan iman dan Islam, gitu kan? Iman dan Islam. Jadi berarti kalau kita udah Islam, belum tentu kita termasuk golongan yang beriman, gitu kan? Karena banyak yang telah bersyahadat tapi tidak beriman. Nah ini kita akan sedikit ulas dalam tempo ini ya. Semoga pertemuan itu kita mendapat barokallah dan dicatat sebagai langkah ibadah kepada Dia, karena kita ditugaskan sebagai makhluk hidup adalah beribadah, gitu kan. Juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu pemimpin umat, dan dia yang satu Rasul yang akan diberi prioritas oleh Allah untuk memberikan syafaat di akhir nanti. Jadi, tatkala manusia di akhir zaman ditentukan Allah memberikan keputusan pengadilannya, maka Rasul kita Nabi besar Muhammad itu diberi prioritas untuk memberi syafaat pada umat-umatnya, dalam pengertian umat yang selama hidupnya dia tetap konsisten pada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam pembahasan saat ini, saya akan berusaha, karena kemarin saya mencoba untuk subuh barokah, gitu. Apa landasan Takmir Masjid Al-Bayan mengadakan itu? Bukan karena itu ya cari cari muka dan sebagainya, gitu, popularitas, gitu. Enggak, ada landasannya. Itu landasannya sangat kuat ya. Apa alasan yang kuat? Begini, kalau kita lihat ya, di negara kita itu mayoritas Muslim, hampir 80% lah. Goreng-goreng naga ya kurang itunya 70% mah udah dalam statistik, gitu. Kenapa dalam kenyataannya kekuatan umat Islam kurang dari 20%? Ini mungkin jawabannya sholat subuh itu. Jawaban bukan dari kita, dari Allah dan Rasulnya, gitu kan? Karena kalau lihat di Al-Quran ya, tidak ada janji Allah untuk memuliakan orang Muslim, tidak ada. Coba lihat, qad aflahal muslimun, tidak ada. Tapi yang ada qad aflahal mu'minun. Siapa orang mu'minun? Alladzi, gitu kan? Fi sholatihim sahun dan lain sebagainya, gitu kan. Ini kan jadi sama sekali tidak berjanji. Apabila hari ini kenapa banyak orang kaum muslimin tapi tidak diberi kemakmuran oleh Allah, walaupun ya ditempatkan di surganya, tempat yang bagaikan surga. Plus mah jangankan itu tongkat pun jadi ya. Nah, jangankan tanaman yang bagus, tongkatnya akan jadi, gitu kan. Itu tanah subur,
bagaikan runtuhan mutiara. Dan memang kenyataannya hari ini ya, dalam sejarah orang Jepang, orang Belanda, dia itu membangun prasarana bisa membendung itu karena dari kita. Orang Portugis juga, orang Inggris juga, bahkan hari ini orang Amerika sangat ditentukan oleh kita. Bangkrutnya Israel, gitu kan? Tapi masih ditopang oleh bangsa kita. Karena hampir 150 perusahaan dia yang ada di kita itu memberikan napas, walaupun negaranya udah hancur, Amerikanya udah bangkrut, masih bisa hidup karena perusahaan-perusahaan itu masih kuat di negara kita. Jadi pada hakikatnya Israel masih bertahan karena dibantu oleh umat Islam Indonesia, gitu. Karena mayoritas. Itulah. Lebih lanjut kita bisa mengkaji surat Al-Isra 73 dan kita nanti dibahas khusus ya. Tapi intinya itu, bahwa Allah tidak menjanjikan kemenangan pada kaum muslimin, tapi menjanjikan kemenangan bagi kaum mukminin. Ya ini. Bahkan Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang paling kritis, ya, mengatakan bahwa sholat subuh itu adalah sholat persaksian. Persaksian pada Allah bahwa akulah orang Islam yang mukmin, gitu kan? Jadi tegasnya, gitu kan? Kalau orang Islam, gitu kan, tidak sholat subuh, berarti itu tidak dikategorikan sebagai orang mukmin, gitu kan? Gitu kan? Kalau lihat dulu Hamka ya, Profesor Hamka mengatakan apabila kita mau melihat orang Islam, lihatlah sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, gitu kan? Tapi kalau kita melihat orang mukmin, lihatlah sholat subuh, gitu kan? Itu. Lihatlah sholat subuh, sehingga pantas apabila di chestnya ada seorang presiden yang dengan cepat bisa membangun, ya, walaupun tentara, bisa cepat membangun kemakmuran masyarakatnya, ya. Di chestnya kan dulu pecahan daripada Uni Soviet, dia bisa mensejahterakan rakyatnya, membangun masjid megah, hampir mirip dengan Masjidil Haram. Itu dia itu mewajibkan sholat subuhnya pada pegawai dan tentara. Sanksinya dipecat. Hebat kan? Ini bahwa ini mungkin berpegang pada itu, gitu kan? Saking memang punya nilai sholat subuh itu bagi Allah dan Rasulullah. Jadi tegasnya bahwa sholat subuh itu menentukan kualitas keimanan seorang muslim, gitu kan? Bahkan Rasul bersabda, ya, yang intinya bahwa yang paling berat, ya, yang paling berat bagi kaum munafikun, kata Rasul, yaitu melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Itu Rasul mengatakan yang paling berat bagi orang-orang munafikun, sebenarnya begitu, adalah melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Itu untuk kaum muslimin.
Dan apabila para kaum munafikun itu mengerti, berilmu, lalu percaya pada Allah dan Rasulnya, maka dia itu akan merangkak, gitu kan, untuk sholat isya dan sholat subuh berjamaah, gitu kan, karena saking begitu mulianya di sisi Allah. Oleh karena itu, memang oleh karena itu, kenapa alasannya Ta'mir Masjid Al-Bayan menggugah agar kita memang menjadi orang-orang husnul khotimah yang diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditakdirkan menjadi manusia yang husnul khotimah, yang pantas untuk ditetapkan atau ditempatkan oleh Allah di surganya Allah, gitu kan? Itu. Oleh karena itu, kenapa? Karena kita ditakdirkan, ya, ini juga anugerah Allah, ya. Dengan ini, walaupun misalnya saya kemarin terasa disuntukan ku Patata dan kawan-kawan, gitu, jadi takmir, gitu kan. Tapi lamun melihat hakikat dari Allah itu disuntrungkan ke surga, gitu. Dalam arti disuntrungkan karena jalan kebenaran. Kenapa demikian? Nah, ini kebetulan semua takmir, ya, takmir masjid. Karena takmir masjid sesungguhnya disebut dalam ayat dan dalam hadis adalah ahlullah, yaitu keluarganya Allah. Hebat. Jadi jabatan takmir teh, ya, kelompok yang memarkan masjid teh adalah keluarga Allah. Istimewa, sehingga orang-orang yang mendalami ayat ini, ya, ayat banyak ayatnya dalam beberapa Al-Mu'minun dan banyak ayat tentang kemuliaan seorang yang memakmurkan masjid, sehingga orang-orang yang betul-betul imannya, kualitas imannya tinggi, beranggapan dan berikrar kepada Allah bahwa kewajiban utama dalam hidupnya adalah beribadah. Dipegang ayat-ayat yang mengatakan Allah menjadikan makhluk, ya, inna khalaqal jinna wal insi illa liya'budun, kan. Sesungguhnya aku menjadikan makhluk manusia dan jin adalah untuk beribadah, gitu kan. Kalau itu jadi takmir itu merupakan mulia karena membuat sarana untuk manusia beribadah. Nah, sehingga pemikiran tadi Presiden Chesnya itu lebih bagus daripada pemikiran pemimpin-pemimpin di negara Islam mayoritas. Dia mengtakdir bahwa misalnya saya sebagai bupati adalah tugas tambahan, saya sebagai presiden adalah tugas tambahan, saya sebagai doktor adalah dan saya sebagai Pak Agus tugas tambahan, tukang pertukangan, gitu, Pak Odang lain sebagainya. Tapi yang utamanya itu adalah tugas kami adalah memakmurkan masjid. Jadi takmir, yaitu berusaha memuliakan, memakmurkan masjid agar kita diakui sebagai keluarga Allah. Apabila diakui sebagai keluarga Allah, maka akan ditempatkan di surganya Allah nanti. Itu hebatnya. Hingga demikian, ya. Kalau istilahnya takmir masjid itu adalah pelayan Allah, ya. Yang kalau dalam ayat dikatakan muharrar, ya, muharrar. Jadi
orang yang istilahnya ngawakafkan dirinya untuk kemamar masjid itu Muharram. Ini paling mulia. Sehingga paling mulia keluarga Imran dicatat dalam surat Al-Imran, dia berdoa kepada Allah karena memang keluarga Imran tidak dikarunia Allah. Apabila aku dikarunia Allah seorang anak, akan ku serahkan untuk berbakti pada Masjid Aqsa, kan gitu. Maka lahirlah Maryam. Nanti Maryam melahirkan Isa. Gitu. Ini sehingga Maryam dididik, dibina oleh pamannya Nabi Zakaria, dan dia catat sebagai seorang mukmin yang dicita-citakan oleh keluarganya menjadi pelayan Masjidil Aqsa. Maka diberi dia anugerah seorang putra yang bernama Isa. Nabi Isa alaihissalam yang dalam usianya 33 tahun diangkat oleh Allah dan nanti akan turun menyelesaikan permasalahan di akhir zaman ketika nanti umat muslim berhadapan dengan Zajjal dan balasanaranya. Ya. Kembali kepada sholat subuh, ya. Rasul mengatakan bahwa kembali bahwa ada dua sholat yang sulit, berat untuk dihitungkan, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Ya. Karena saking beratnya itu ya sesuai dengan pahalanya, gitu kan, seimbang berat dan oleh karena itu kita kembali pada kenapa kita kembali berusaha lah Tamir Masjid Al-Bayan, berusaha untuk kan tamir mah saya katakan kudu banyak ulah, gitu kan, ulah barang penta, tapi ulah nolak lamun dibere, ulah bosen-bosen ngajak bebeneran, terutama sholat anu dimuliakan ku Allah nyata berjamaah. Kenapa? Terutama berjamaah subuh dan berjamaah isya. Sholat berjamaah itu sangat diutamakan. Karena apabila kita sholat berjamaah dipimpin oleh misalnya imamnya kurang fasih, gitu kan, ada salah satu jamaah yang fasih, maka seluruh, gitu kan, seluruh jamaah itu mendapat kemuliaan, sama derajatnya sangat mulia, gitu kan. Komodei lamun imamna fasih, gitu. Dan apabila tidak ada imamnya teu fasih, makmumna fasih, tetap Allah melipat gandakan menjadi 27 derajat daripada sholat munfarid. Itu hebatnya, gitu kan? Hebatnya itu. Nah, oleh karena itu kaitan dengan itu kan urusannya dengan Islam yang iman. Jadi karena Umar dengan tegas ngabedakeun Islam jeung iman teh cenah geus we ningali salat subuh gitu kan. Gitu. Lebih apa mun ceuk urang ayeuna mah radikal, gitu kan. Nah, kita kembali ke
ke kita yang sering ayat surat yang jadi pokok sah tidaknya sholat, yaitu Al-Fatihah, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Ada kata yang itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kepada Allah lah kita beribadah dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Dan lalu syiratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang beriman, gitu kan? Siapa orang yang beriman itu kan? Nah, di sini ada kalau lihat di itu, intinya orang yang beriman itu ada 4 lah golongan dalam yang disebut-sebut dalam surat Al-Quran. Itu para anbiya, para nabi, gitu kan? Kedua, yang dikategorikan orang beriman itu para siddiqin, ya, seperti Abu Bakar Siddiq dan orang siddiq yang teguh pada kebenaran. Ketiga, para syuhada, ya. Yang keempat, para solihin, ya, gitu kan. Ini 4 itu yang, dan bukan orang-orang yang dimurkai Allah. Siapa itu? Ada 2 ciri yang dimurkai Allah di dunia ini. Satu, orang Yahudi. Kenapa dimurkai Allah? Karena orang Yahudi itu pada berilmu. Orang yang di dunia Allah ditakdirkan sangat berilmu, tapi dia tidak beriman. Ini sangat berat apabila kita tadi definisi oleh Umar bin Khattab, lalu kita dicap misalnya orang yang tidak beriman, maka dikategorikan meren asup Yahudi, meren. Itu tak. Ini suatu agar kita lebih menguatkan imannya. Lalu siapa lagi yang orang yang sesat itu? Yaitu orang Nasrani. Orang Nasrani itu ada imannya, tetapi dia itu ada imannya, tapi mereka tidak berilmu. Orang Nasrani tidak berilmu, tidak memakai ilmu, sehingga Nasrani terpecah-pecah menjadi aliran, dan aliran itu bagaimana pemimpinnya. Kalau pemikirnya misalnya ngacapruk, ngilu ngacapruk, gitu. Pemimpinnya saya aliran itu jadi Injil yang sekarang itu kan jadi macam-macam yang semuanya menyimpang. Tapi mereka tidak mau, walaupun tahu, tidak mau melihat kebenaran dari Injil yang asli. Jadi mereka taklid buta pada gurunya. Nah, ini fenomena di akhir zaman ini. Kedua misi Yahudi dan Nasrani itu merasuk ke kita. Ya, merasuk ke umat Islam, sehingga kita kadang-kadang melihat zaman kan, karena tanda-tanda zaman teh cek Allah, bumi dan isinya itu, ya, itu ayat-ayat Allah, dan bila kamu berpikir. Bahkan tingkah laku, budaya dan lain sebagainya, bukan itu adalah ayat-ayat Allah. Lamun sekarang kan, lihat sekarang kan musimnya YouTube. Terus musimnya di makanan itu esen, ada esen apa? Tahu esen? Kerasa. Sekarang kalau di itu aja, di ikan untuk bikin makanan, ada esen tongko, ada esen
esen udang, esen apa, ada esen. Dina makanan asa esen kadu, esen apa, duren, itu esen. Dan dia itu memakai, Yahudi itu karena pintar. Di Islam juga ada itu kayak. Ada misalnya sholawat esennya pakai jojing berbungkus sholawat. Ada terawih berbungkus dan senam pagi gitu. Ada macam-macam gitu kan. Dan ada Yahudinya, karena dia itu berilmu tapi beriman, berakal, nyen akal-akal. Kalau lihat setback ya, ketika para sahabat Rasul yang ada di Bani Arkom dulu, 40 utama sahabat Rasul, itu kan orang-orang cerdas, Umar dan lain sebagainya. Tapi tidak ada orang yang menanyakan kenapa sholat subuh itu berjamaah 2 rakaat. Tidak menanyakan kenapa sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya dan asar 2 rakaat. Tapi makhluk sekarang yang bergelar profesor, doktor, padahal mereka dulu itu ya tidak bergelar apa-apa gitu. Bertanya, kenapa ini begini, yang intinya untuk mengacaukan iman dalam orang-orang Islam agar goyah. Ini dikritik sehingga timbul dari pemikiran profesor, doktor dan lain sebagainya ya. Anu istinama S3 surah seri sorangan lantaran clear teh ya, batur teu ngarti manehna anu ngarti. Jadi surah seri sorangan itu. Akhirnya beranggapan bahwa ayat Quran, pada mana profesor doktor keagamaan, ayat Quran dan hadis teh mesti relevan. Kudu loba nu dipotong gitu. Banyak setelah lahir. Setelah mereka dibina oleh majelis pembina, ada majelis yang lahir tahun 70-an yang ada di Amerika, yang daripada orang-orang Jews yang mengadakan majelis perbandingan antar umat beragama. Dan dia yang memberi sponsor dengan keuangan tanpa batas kepada umat-umat Islam untuk belajar filsafat tentang keberagaman yang ujung-ujungnya supaya mereka bangga berislam tapi takut beriman, menjauhkan. Sehingga tidak heran kalau sekarang di alam yang sudah ini banyak orang-orang yang menceng dari itu. Dan obatnya itu adalah masjid. Dan obatnya masjid mengutamakan kita sholat yang 2 itu. Yang kata Rasul, apabila mereka orang-orang munafik itu mengerti tentang makna kedua sholat itu, yaitu sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka walaupun dalam keadaan cuaca buruk pada waktu itu dingin ya, yang paling buruk di daerah itu dingin. Untuk kurang hujan dordar gelap gitu kan, dia akan merangkak ke masjid untuk mensolat itu. Saking hebatnya makna daripada sholat isya dan sholat berjamaah, kayak gitu kan. Itu sekali lagi ini sekedar penegasan kenapa takmir itu mengadakan mencoba untuk mendorong agar takmir sadar dan urang teh can bener-bener iman teh gitu kan. Korek Islam nama dah memang tiba heula gitu. Ngan ulah bisa dijadikan Islam jika Prabu Siliwangi. Islam teh pan hanya syahadat, tapi nggak syahadat kawin deui 100 istri pan. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa ia cerah Islam gitu. Tapi banyak yang mengadakan yo kawin ka urang anak ajengan gitu. Tapi nggak saya sama
Gitu ya. Jadi hanya Islam KTP gitu kan. Tapi Allah menegaskan yang para sahabat jin Rasul bahwa hingga barang ayat aminu wa amanukan aja beriman ya orang-orang Islam berimanlah gitu kan. Ya ayyuhalladzina aminu beriman, jadi lalu penegasan geus iman kudu diperdalam keimanannya sehingga betul salah satu memperdalam keimanan itu diberi jalan ke Allah, yaitu melaksanakan 2 sholat yang berat itu, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Itulah sekedar berbagi lah. Dan saya juga kebetulan ini disuntrungkeun ku sararea untuk mendalami bahwa urang teh can Islam, can iman masih kene salat sosoranganan di itu bari can puguh bener. Tapi kalau berjamaah kan gitu. Apabila seorang imamnya khusyuk, maka semua itu adalah diterima sebagai sholat berjamaah yang sempurna. Apabila imamnya kurang khusyuk, salah satu makmum khusyuk, diterima semua itu. Apabila semua tidak khusyuk, masih Allah menerima dengan 27 lipat daripada sholat munfarid. Inilah hal-hal yang menggugah kita. Mari kita bersama-sama belajar untuk mendekati kualitas kita daripada udah Islam gitunya, udah Islam lantaran persyaratan orang bisa kawin, bisa naon, itu persyaratan. Tapi orang mendekati untuk iman mah perlu proses. Dia mahalna surga Allah gitu. Nah ini kita harus betul-betul niat nawaitu pan niat cek Islam mah nawaitu qasdu sai muktaronan dipilihnya gitu ya. Niat hiji perkara muktaronan bari dibarengan dipilihi ku prakna migawe gitu. Ayo ngomong wae mah teu dipigawe mah can eta dan benar-benar disebut niat anu positif, karek angan-angan gitu. Itulah sekedar itu pas waktunya. Mohon maaf apabila kurang itu, dan memang saya bukan ahli yang hanya berusaha untuk bisa gitu kan. Mudah-mudahan ini jadi jadi bekal ya, kekurangan saya bisa diisi oleh yang lain dan saling mengisi. Karena mungkin itulah ya takdir saya ini menjelang usia yang udah maghrib gitu. Udah maghrib kalau 70 mah udah cepet surupnya, ditakdirkan untuk dijeburkan untuk memperoleh orang yang sebagai seorang Islam dan beriman. Yaitu ini mohon donasinya sehingga kita semua dicatat seolah seorang orang Islam yang mukmin yang akan berusaha untuk mendekati kebenaran, menjadi pelayan Allah, buminya Allah, dan akan ditempatkan di surganya Allah itu. Sekian saja, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.